Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Psikologi Sufistik yang akan membahas tentang hasil resum dalam buku Ilmu Jiwa Berjumpa Tasawuf dalam bab bahasa yang disusun oleh Ulia Nurrohmah, Lailatul Farikah, Siti Rohmatul Aminah, Faza Ahmad Taftazani, Najatul Himah, dan Nadia Sri Agustin. Pada pembahasan pertama akan disampaikan oleh Ulia Nurrohmah. Pendapat para ahli mengenai penguasaan bahasa. Banyak studi yang mengatakan bahwa bayi sangat suka cerita yang diceritakan padanya dengan menggerakkan anggota tubuh mengikuti alunan suaranya. Menurut Noam Chomsky mengatakan bahwa bahasa pada manusia cenderung pada biologis atau organ mental yang berfungsi khusus untuk bahasa. Black Carton mengatakan menamainya dengan bioprogram bahasa yang menurutnya berasal dari program yang terdapat dalam otak yang masih rahasia. Solbin mengatakan bahwa tata bahasa dasar anak terdapat pada bahasa ibu. 2. Charles Ferguson mengatakan bahwa seorang ibu sudah terprogram agar dapat berbicara dengan bahasa bayi berupa suara yang melengking dengan kalimat yang singkat dan sederhana. Terakhir yaitu Leonard Beck mengatakan bahwa tata bahasa seseorang bersifat universal yang dipengaruhi situasi sosial sebagai pemicu terjadinya reaksi. Pembahasan kedua akan disampaikan oleh Lailatul Farikah. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan bahasa, di mana pada pengolahan bahasa terdapat dua tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama yaitu Marler. Menurut Marler, pengolahan bahasa itu diibaratkan seperti versi kicauan bawaan burung yang berada pada lingkungan yang tertutup dan diasingkan sejak lahir sehingga dibuat tuli, dan dibandingkan dengan kicauan burung yang berada di alam bebas. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa burung yang berada dalam lingkungan yang tertutup dan diasingkan sejak lahir maka akan lebih memiliki kicauan yang khas. Sedangkan burung yang dibiarkan di alam bebas pasti akan memiliki kicauan burung yang sama dengan burung yang lainnya. Nah, tokoh yang kedua yaitu Jeremy Brunner. Menurut Jeremy Brunner, diibaratkan seperti seorang bayi yang belajar berbicara kepada ibunya karena lebih sering berinteraksi oleh ibunya daripada ayahnya. Nah, dari sini maka akan timbul bahasa yang terjalin dengan erat antara bayi dengan si ibu. Karena bahasa dengan perilaku sosial ini dipelajari secara bersamaan. Sehingga bayi akan lebih sering berbicara kepada dirinya sendiri ketika dalam usia yang dini. Pembahasan ketiga akan disampaikan oleh Siti Rohmatul Aminah. 4 dimensi utama dalam bahasa. Yang pertama adalah sistem suara atau fonologi, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi atau arti bunyi secara umum. Dan yang kedua adalah sistem makna atau semantik, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang makna yang terkandung dalam suatu bahasa. Dan yang ketiga adalah aturan-aturan susunan kata atau morfologi, yaitu adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Dan yang keempat adalah aturan-aturan susunan kalimat atau sintaksis, yaitu adalah
suatu ilmu bahasa yang mempelajari tentang prinsip dan peraturan dalam pembuatan kalimat. Pembahasan keempat akan disampaikan oleh Faza Ahmad Taftazani. Contoh pengibaratan. Yang pertama, kata cinta kepada anak-anak. Kata cinta kepada anak-anak diartikan bentuk kasih sayang atau pengasuhan yang baik. Dan yang kedua, kata cinta kepada orang dewasa. Orang dewasa biasanya tidak menghiraukan ucapannya, namun lebih membuktikannya melalui sebuah tindakan atau perbuatan, sehingga berbeda dengan anak-anak dalam mengartikan sebuah kata cinta. Pembahasan kelima akan disampaikan oleh Najatul Himah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata. Dalam masyarakat barat, kata-kata sangatlah bernilai. Namun, banyak orang yang lupa arti makna kata-kata yang seringkali tidak menyampaikan maknanya. Kata hanyalah tanda atau simbol untuk benda dan peristiwa. Seperti halnya, tanda simbol kata juga berbeda dari apa yang diwakilkannya. Seperti halnya peta. Peta dan wilayahnya merupakan dua hal yang berbeda. Misalkan, pernahkah Anda pernah pergi ke luar negeri atau jauh dari kediaman Anda saat ini? Bila pernah, apakah Anda sebelumnya mempelajari tempat yang Anda tuju itu? Bedakan antara berada di sana dan mempelajari tujuan tersebut. Peribahasa lama-lama, gambar sama artinya dengan 1000 kata, yang artinya tidak memadai kata-kata dalam menggambarkan apapun yang tepat. Berapapun kata yang digunakan untuk melukiskan objek yang paling sederhana, sekalipun kata tidak pernah bisa menyajikan definisi yang utuh, lengkap, dan tepat. Dan misalkan yang kedua, tentang kembang gula. Bagaimanakah bila saya bercerita kepada Anda tentang rasanya kembang gula yang saya makan kemarin, yang berwarna merah dan berkristal kelap-kelip di atasnya, benda termanis yang pernah saya makan. Lalu, apakah Anda bisa tahu bagaimana rasa kembang gula tersebut? Jadi, bagi makna-makna kata didasarkan pada pengalaman sensoris masa lalu. Bila membayangkan warna biru, kita mengingat hal yang berwarna biru yang pernah kita lihat. Jadi kesimpulannya yaitu semua orang memiliki makna yang berbeda untuk satu kata, karena tak ada orang yang memiliki pengalaman yang sama. Pembahasan terakhir akan disampaikan oleh Nadia Sri Agustin. Ajaran masyarakat barat. Masyarakat barat mengajarkan anggotanya agar mengandalkan bahasa, mengajarkan kepada mereka bahwa pendidikan bergantung pada kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan. Mereka pun diharuskan membaca lusinan, ratusan, bahkan ribuan buku, dan memuntahkan kembali isinya. Kita menyadari ada hal yang benar-benar penting yang pernah kita alami, tapi tidak bisa kita lukiskan oleh kata-kata. Tapi kita tetap saja berpegangan erat pada kata-kata. Tasawuf mengajarkan jalan menuju rahasia, menuju kognisi, menuju pengetahuan yang melampaui bahasa. Tasawuf mengajarkan jalan menuju rahasia, menuju kognisi, menuju pengetahuan yang melampaui bahasa. Pengembangan sarana batin kita yang halus dan peka. Barulah kita mungkin akan dapat menyimak dan mendengarkan musik dari sang pemusik abadi. Hanya bila cangkir kita kosong, maka ada harapan cangkirnya akan dapat diisi. Kecuali bila kita kembali menjadi anak-anak lagi dan meninggalkan ketergantungan kita pada kata yang diucapkan, kita tidak akan dapat mencapai kesaksian. Terima kasih untuk pemateri. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya ataupun kurang paham, kami persilahkan. Sebelumnya kami minta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.